Halo semua, kali ini aku mau bikin kue nastar. Menurutku untuk rasanya ini udah pas banget. Bisa dijadiin untuk ide jualan karena beneran deh pakai resep ini. Auto bakalan gak insecure dan pede banget buat dijual. Ini untuk bahan-bahan selain nanasnya. Nanasnya ini aku pakai dua jenis ya, nanas madu dan juga nanas yang biasa yang rasanya asem. Jadi itu tuh bikin rasanya benar-benar balance, ada rasa asemnya tapi nggak terlalu asem dan rasa manisnya juga itu pas banget. Lalu ada gula pasir, ada garam, kayu manis, dan juga daun pandan yang udah disimpul. Karena nanasnya ini mau dichopper, jadi aku potong-potong kecil dulu ya. Nah biasanya nanasnya ini diparut, jadi teksturnya itu benar-benar ada kayak serat-serat dari nanasnya gitu. Nah cuma kalau emang lagi mager, lagi nggak mau pegel, jadi aku pakai chopper aja. Ini tuh benar-benar praktis, nggak mempengaruhi rasa ya. Rasanya sama-sama enak antara yang diparut dan juga dichopper. Yang ngebedain itu dari teksturnya aja. Kalau yang diparut itu benar-benar ada serat-serat dari nanasnya ya. Kalau yang dichopper ini benar-benar halus, tapi tetap masih ada tekstur ya, walaupun nggak berbentuk serat gitu. Nah ini udah dichopper, aku masukin ke dalam wajan, lalu masukin garam, kayu manis, dan juga daun pandan yang udah disimpul. Lalu nyalakan api kompor, masak dengan api sedang aja. Untuk gula pasirnya nanti belakangan ya, jadi semua bahan dimasukin kecuali gula pasir. Nah nanti lama-kelamaan bakalan jadi mengental seperti ini. Airnya udah bener-bener surut, bisa langsung masukin gula pasir. Lalu diaduk lagi, lanjut memasaknya sampai nanti bener-bener pas ya teksturnya. Nah nanti bakalan berair kayak gini, jadi gula pasirnya itu bener-bener lumer. Lalu dimasak lagi sampai teksturnya kayak gini. Jadi benar-benar kadar airnya udah berkurang. Dikoreksi rasa ya, kalau ada yang kurang bisa ditambah. Nah di sini menurut aku udah pas banget rasanya. Jadi nggak akan ditambahin apa-apa lagi. Sekarang aku mau bikin adonan untuk kue nastarnya. Menurut aku pribadi untuk kue nastar ini enak atau enggaknya itu tergantung dari butter dan juga margarinnya ya. Karena kalau dari bahan-bahan yang lainnya ini itu tuh udah umum dan biasa digunain juga untuk kue-kue kering. Dan rata-rata nastar juga pakai adonan yang ini ya untuk bahan yang keringnya. Jadi kalau pakai margarin full itu malahan bikin kuenya itu agak keras. Kalau pakai butter full itu justru bikin kuenya itu jadi enak ya. Jadi benar-benar harus balance banget perpaduan antara butter atau mentega dengan margarinnya. Di sini aku pakai butternya itu lebih banyak dibanding dengan margarin. Lalu ada gula halus, garam, kuning telur, tepung terigu protein rendah, dan juga susu bubuk. Pertama siapkan wadah, lalu masukkan margarin dan juga butter. Lalu masukkan juga gula halus. Gula halusnya itu sebisa mungkin diayak ya, biar nggak ada yang menggumpal. Lalu diaduk-aduk sebentar kayak gini, biar nanti gula halusnya itu nggak berterbangan waktu di mixer. Lalu di mixer dengan kecepatan, aku pakai kecepatan nomor 2 ya, kalau pakai mixer ini. Jangan terlalu lama nge-mixernya, khawatir nanti over mix dan kuenya malah jadi melebar. Lalu masukin kuning telur, jadi ini asal rata aja ya. Lalu masukin garam, ini diaduk asal rata aja, jangan sampai over mix. Kalau kuning telurnya udah tercampur kayak gini, bisa masukin bahan keringnya. Jangan lupa diayak dulu ya, karena biasanya di tepung itu kadang suka ada kutu atau ada binatang-binatang kayak gitu, jadi mendingan disaring dulu. Lalu masukin susu bubuk, sama diayak juga seperti ini. Nah kalau udah masuk semua bahan bubuknya, bisa diaduk sebentar aja dengan mixer. Nah kalau teksturnya udah kayak gini, udah lumayan berat dan juga makin padat, bisa berhenti aja nge-mixernya. Lalu dilanjut dengan menggunakan tangan ya, jangan lupa pakai sarung tangan dulu. Aduk adonannya sampai teksturnya kayak gini. Ini tuh adonannya benar-benar lembut, wangi banget. Dan kalau udah bisa dibentuk kayak gini, udah berhenti aja ya mengaduknya. Sekarang bisa langsung ditakar aja. Untuk takarannya aku pakai sendok teh kayak gini ya. Ini takarannya itu 1 sendok teh atau sekitar 5 gram kalau ditimbang. Biar aku nggak nimbang-nimbang lagi, jadi tinggal pakai sendok kayak gini aja. Sementara itu untuk selainya udah aku bulet-buletin kayak gini. Ini tuh takarannya setengah sendok teh, sekitar 2,5 gram. Aku bulet-buletin dulu biar nanti lebih satset ya waktu nanti ngebentuk atau ngebuletinnya. Setelah ditakar atau ditimbang seberat 5 gram, ini langsung diisi aja dengan selai nanas yang udah dibulat-bulatkan ya. Nah kira-kira seperti ini ngebentuknya. Ini tuh adonannya pas banget, jadi nggak kering dan juga nggak terlalu lembek. Jadi ini pas banget. Udah itu langsung dibulutin, langsung simpan aja di atas loyang ya.
Di sini aku oles tipis dengan margarin loyangnya, tapi nggak dioles pun sebenarnya nggak masalah ya, nggak bakalan lengket. Lanjut bulet-buletin adonannya sampai semua adonannya ini habis ya. Untuk satu resep ini jadinya sekitar 2,5 loyang kayak gini. Semuanya udah selesai dibulet-buletin, sekarang tinggal panggang aja di oven. Sebelumnya oven udah aku panasin 10 menit di suhu 150 derajat. Sekarang aku mau panggang di suhu 140 derajat selama kurang lebih 20 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, kalau udah 20 menit bisa dikeluarkan dari oven dan biarkan uap panasnya hilang. Nah, sekarang lanjut masukin loyang yang kedua. Sama ya, panggang sekitar 20 menit. Sambil nunggu uap panasnya hilang, sekarang aku mau bikin untuk olesan atasnya. Di sini aku pakai 2 butir kuning telur, lalu 2 sendok teh minyak goreng dan juga sedikit pewarna kuning telur biar warnanya itu cantik ya. Tapi kalau teman-teman udah pakai telur omega itu nggak usah lagi ditambahin dengan pewarna. Uap panasnya udah hilang, sekarang aku mau oles. Di sini aku mengolesnya itu 2 kali ya. Jadi olesan pertama, nah kalau udah kering, udah nggak basah lagi, lanjut olesan yang kedua. Jadi memang lumayan pegel banget kalau ngoles nastar ini. Jadi jangan heran kenapa nastar itu harganya lumayan tinggi ya. Karena memang bener-bener effort banget ya untuk ngerjain nastar ini. Jadi yang untuk kesabaran setipis tisu nggak usah deh, mending beli aja. Ada juga yang bikin nastar yang dioles itu cuma bagian atasnya aja, separoh banget. Tapi kan jadi tampilannya tuh kurang bagus ya. Mendingan dioles sampai lumayan agak bawah biar tampilannya itu bener-bener cantik. Nah, ini udah olesan yang kedua. Nah, untuk ngolesnya ini pelan-pelan aja ya, karena kalau pakai tenaga itu malahan jadi nanti khawatir kegeser-geser kayak gini nih. Jadi ngolesnya malah makin lama. Kalau udah selesai semua dioles, dipanggang di suhu 140 derajat selama kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Ini aku pakai oven gas, cuma pakai api bawah aja dan blowernya itu on. Nah, ini tips glowing dari aku. Kalau misalnya udah dikeluarin dari oven masih dalam keadaan panas, nah diginiin pakai tisu ya. Jadi itu beneran bikin nastarnya itu jadi glowing. Jadi cukup 2 kali aja, nanti nastarnya jadi glowing. Udah dalam keadaan dingin bisa langsung masukin aja ke dalam toples ya. Nah, ini bentukannya pas udah dingin, warna dan teksturnya udah pas banget. Aku coba gigit biar kelihatan bagian dalamnya ya. Jadi ini isian dan juga adonan kuenya udah bener-bener pas. Rasanya juga enak banget dan yang pasti ini lumer banget di mulut. Kuenya tuh empuk banget, sama sekali nggak keras. Jadi yang mau jualan kue nastar premium pakai ada resep ini. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like untuk yang suka dengan videonya, subscribe untuk yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video resep selanjutnya.